Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini masih senantiasa memberikan banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat. Saudara-saudaraku, hidup sehat selalu menjadi dambaan setiap manusia, ya. Semua manusia ingin sehat. Namun demikian, untuk bisa mencapai kesehatan tentu saja tidak dengan sendirinya, ya. Sehingga kita perlu memperhatikan perilaku kita, ya, supaya kita bisa terus dalam kondisi sehat walafiat, gitu ya. Tentu sehat dalam konteks sehat yang menyeluruh, ya. Di dalam pengertian sehat sering kita sebutkan sebagai sehat secara fisik, artinya tidak ada penyakit, ya. Dan juga sehat secara mental, ya. Ada kewarasan yang sekarang sering didengung-dengungkan, ya, karena banyak orang yang sehat secara fisik tapi ternyata tidak waras, gitu ya. Bahkan kemudian juga sehat secara sosial dan juga sehat secara spiritual, ya. Nah, sebagai agama yang paripurna, agama yang lengkap, Islam ini telah menuntun, ya, bagaimana kita supaya hidup kita ini sehat, ya. Sehat yang paripurna tadi, gitu ya. Ada beberapa tips, ya, beberapa kata kunci yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari berdasarkan tentu saja sunnah Rasul, contoh dari Rasul sebagai keimanan kita, ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam Rasulullah itu ada contoh yang baik, jadi ketika kita mengikuti, kita tidak saja mendapatkan manfaat secara dunia, tetapi juga manfaat di hidup sesudah hidup, gitu ya. Nah, apa saja sih tip, ya, atau kata kunci supaya kita bisa hidup sehat, ya. Yang pertama adalah hidup sehat menurut Rasulullah adalah kita harus mengkonsumsi makanan halal dan bergizi, ya. Mungkin ada juga yang makanan yang halal dan thayyib, ya. Saya sering kali mengartikan thayyib ini adalah, ya, sesuai dengan kondisi tubuh kita, gitu ya. Karena setiap manusia kan kadang-kadang agak ada berbeda, gitu ya. Jadi walaupun itu makanan halal, ya tentu saja kalau kita sudah terkena diabetes misalnya, ya terus harus dikurangi hal-hal yang mengandung gula, gitu ya. Kalau kita sudah ada penyakit, ya, atau kita alergi terhadap tertentu, dari itulah ilmu pengetahuan, ya. Sehingga yang pertama adalah halal dan bergizi atau halal dan thayyiban, ya. Jadi selalu mematuhi syariat Islam, termasuk larangan untuk memakan yang haram. Jadi karena
Kemudian tip yang kedua adalah selalu membaca doa dan menggunakan tangan kanan. Kelihatannya ini dalam konteks ilmu pengetahuan gitu ya, seringkali mungkin banyak orang mempertanyakan ya. Tetapi dengan doa tadi ya, minimal dengan membaca basmalah ya, insya Allah apa yang masuk di dalam tubuh kita, apa yang kita lakukan itu ya, selalu dalam koridor nilai-nilai keislaman ya. Jadi selalu kita berdoa ya, hidup sehat itu ya, mau makan berdoa ya, bahkan apa saja ya, mau minum obat juga berdoa, karena sesungguhnya yang mengikatkan, yang mengenyangkan, yang menyehatkan semua adalah dari Allah. Kemudian tip yang ketiga adalah makanlah secukupnya ya. Jadi kita memang selalu diminta untuk tidak berlebih-lebihan gitu ya. Karena apa ya? Ya karena itulah tuntutan ya, atau contoh dari Rasulullah gitu ya. Bahkan kita sudah diberi anjuran untuk yang kita makan itu cukup sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga untuk nafas kita ya. Jadi ada teori-teori sederhana ya, makan itu adalah berhentilah sebelum kenyang dan makanlah sebelum lapar ya. Jadi ini mengisyaratkan bahwa ya kalau kita makan jangan berlebih-lebihan. Lagi-lagi nanti kalau kita dalam ilmu pengetahuan ada takaran-takaran tertentu ya, untuk individu tertentu juga ada aturan-aturan yang secara umum gitu ya. Kemudian tip yang keempat ya, adalah tidak meniup makanan atau minuman yang panas. Jadi kita, kebiasaan kita ini ya keliru ya, dan secara teori ilmiah ya, ternyata meniup makanan dan minuman yang panas itu bisa berdampak merusak ginjal dan juga bisa menimbulkan resiko serangan jantung ya. Saya kira untuk penjelasan secara ilmiahnya ini perlu satu mata kuliah sendiri gitu ya. Jadi sebagai kita yang tidak ahli bidang kesehatan secara umum, saya kira cukup kita ketahui saja gitu ya. Artinya hal ini bukan semata-mata anjuran atau contoh perilaku dari Rasulullah, tetapi juga sudah dilakukan penelitian gitu ya. Kemudian tip yang kelima adalah tidur malam yang cukup. Jadi hidup kita memang perlu istirahat ya, dan istirahat yang terbaik tentu saja adalah di malam hari ya. Jadi kita sudah bahas tentang begadang segala macam ya, dan salah satu anjurannya sebenarnya kita ini prinsip sederhananya adalah kita lebih baik cepat tidur tetapi kita cepat bangun ya. Nah ini yang memang tidak mudah juga ternyata gitu ya, tapi memang harus kita biasakan gitu ya. Termasuk saya ini agak susah sekali ya kalau untuk tidur jam 9 malam suruh tidur ya. Biasanya tidurnya itu mesti jam 11, 12 gitu ya. Sehingga mungkin istirahatnya kurang cukup ya. Walaupun nanti ada teori juga yang mengatakan hal-hal yang bisa menimbulkan penyakit itu salah satunya adalah terlalu banyak tidur ya. Tetapi tetap tidur itu harus cukup ya. Kalau teori kesehatan sih memang 8 jam ya, tapi ini juga debatable, jadi banyak orang mengatakan tidak apakah itu berlaku universal gitu ya. Jadi tidak, macam-macam, tidak yang mengatakan tidak berlaku universal gitu ya. Jadi anjurannya ya jam 9 lah kita itu sudah tidur, tapi nanti kemudian jam 3 pagi kalau bisa itu sudah bangun gitu ya. Itulah waktu yang paling dianjurkan ke kita. Kemudian tip yang ke-6 ya, adalah berolahraga.
Jadi olahraga ini juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, termasuk olahraga jalan kaki yang sudah berapa bulan ini ya saya sudah mencoba untuk menerapkannya, sekitar mendisiplinkan artinya itu ya, sudah lama menerapkannya, hanya mendisiplinkannya ini baru ya kira-kira 3-4 bulan ini ya. Ya alhamdulillah, segala macam, kadang-kadang masih ada juga kata-kata sering, ya bapak ini jalan-jalan masih tetap aja gendut katanya gitu ya. Ya itulah tantangan ya. Jadi apapun itu terus kita konsistenkan gitu ya. Jadi mana yang kita bisa lakukan ya kita lakukan ya, gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah berpuasa ya. Jadi minimalnya adalah tentu saja adalah puasa setiap tahun di bulan Ramadan ya, karena itu adalah puasa wajib ya. Syukur-syukur kita bisa tambah dengan puasa bulanan, yaitu puasa tengah bulan ya. Kalau bisa lagi puasa mingguan ya, puasa Senin Kamis, dan juga puasa harian ya, sehari puasa sehari tidak. Jadi itu 7 tip ya untuk kita bisa hidup sehat menurut contoh dari Rasul ya. Jadi yang pertama tadi adalah mengkonsumsi makanan yang halal dan thayyib, makanan halal yang dan bergizi. Kemudian selalu membaca doa dan menggunakan tangan kanan ketika kita makan ya. Kemudian makanlah secukupnya, jangan berlebih-lebihan ya. Sesuaikan dengan takaran kita, dan tidak meniup makanan dan minuman yang panas ya. Kemudian tidur malam yang cukup, berolahraga, dan yang terakhir berpuasa. Mudah-mudahan informasinya bermanfaat dan bisa kita coba ya, mulai dari satu persatu untuk bisa kita lakukan semata-mata juga menjalankan sunnah Rasulullah ya, dan sunnah-sunnah ini yang akan membawa kita juga hidup ada kehidupan yang sehat ya. Sekian, tetap sehat, tetap semangat, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.